Halo lagi teman-teman di Instagram Live-nya Jordi Wong Sidalta. Selamat datang teman-teman. Tadi sebenarnya kita rencana udah mau live, namun karena ada sedikit masalah teknis dari akunnya Kotomi, jadi barusan aku close dulu sebentar ya. Dan ini kita akan segera live lagi. Sama, tetap bersama dengan Kotomi, namun Kotomi akan live-nya dengan akun iLearn ya, @iLearnID_official. Siapa aja nih yang sudah datang? Let's see. Kita tunggu sebentar ya, Kotomi dengan akun iLearn. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngomongin soal digital marketing. Sesi ini merupakan sesi lanjutan dari sesi saya minggu lalu di channelnya Kotomi dan di akun Instagramnya @tanyamentor. So, hari ini merupakan part 2-nya nih, atau sesi 2-nya. Nah, hari ini teman-teman, kalau misalkan ternyata sesinya tidak cukup, kita akan pecah jadi 2 sesi ini. Kemungkinan sesi pertama di sini, dan sesi kedua di akun iLearn. Oke, kita masih menunggu Kotomi ya, teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Mohon kesabarannya sebentar. Sebentar, saya masih menunggu Kotomi dari akunnya iLearnID.official. Halo buat teman-teman yang sudah datang. Thank you, thank you. Nah, ini menurut saya sebenarnya sebuah pembelajaran juga sih teman-teman. Kalau misalnya mau nge-live bareng, teman-teman harus sering-sering juga untuk clear cache ya, clear cache dari handphone. Dari settings handphone ini tujuannya sebenarnya untuk ini, biar bisa live berdua. Karena tadi kejadiannya di live sebelumnya, saya bisa mendengar suara Kotomi, teman-teman yang lain juga sepertinya bisa mendengar, namun nggak bisa ngelihat muka. Dan saya pun pernah kejadian juga, saya pernah live di akun saya yang sebelumnya ya, di live saya sebelumnya, sempat kejadian juga. Oke, teman-teman, kita masih menunggu Kotomi ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Tadi kalau nggak salah nih iLearn akunnya sudah masuk ya. Namun kenapa ya di sini nggak bisa kedeteksi ya? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini dia. Halo kok? Oke. Halo, iya, jadi gimana? Sudah bisa keluar Ah, gambarnya? nggak ada juga nih kok. Oh, nggak ada juga. Padahal udah ini ya. Mm-mm. Ya, 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 ya. Padahal aneh ya, nggak bisa juga ya. Oke, gini deh. Teman-teman, anggap misalnya hari ini kita kita akan live misalnya nih, tapi nggak bisa lihat mukanya Kotomi. Namun Nggak apa-apa teman-teman sih. bisa nggak dengar suara saya dan dengar suara Kotomi? Boleh dong tolong komen dulu, kedengeran nggak suara saya dan suara Kotomi? Terutama suara Kotomi. Rasanya sih, apa, Bro Jody, kelihatannya ini Mm-mm. juga masih belum stabil. Sudahlah, saya pikir kalau memang nggak bisa dengar suaranya, sayang banget nih banyak Ya. audiens yang mungkin belum tahu Island ya. Mm-mm. Saya balik lagi aja deh. Tidak ada gambar, ada suara. Oke. Mendingan saya ini supaya banyak yang bisa nyimak, terutama kemarin teman-teman Mm-mm. banyak banget ya yang sempat seneng banget dengan sharingnya Jody. Saya akan kembali lagi deh, nggak apa-apa, Jody stay aja, silakan Oke. lanjut. Saya akan keluar dulu, saya akan masuk dengan Tommy Wong aja supaya nanti teman-teman bisa notice dari situ, ya.
Siap. Oke, Kak Oke, Tommy. thank you. Yo, Ya, yo. yuk. Nah, teman-teman, jangan tunggu dulu, karena kejadiannya barusan sama, akun Island pun sama, teman-teman hanya bisa dengar suara namun nggak bisa ngelihat gambar. Nah, biar teman-teman juga bisa lebih notice nanti, Kotomi akan on lagi dengan akun pribadinya beliau. Jadi tunggu ya sekitar 3 sampai 5 menit lagi ya teman-teman ya. Thank you nih buat teman-teman yang sudah hadir. Aku bersyukur banget teman-teman masih setia buat stay di Instagram live-ku. Thank you banget. I hope teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Nah, just info aja. Untuk sesi Instagram Live hari ini merupakan sesi terakhir di minggu ini ya. Nggak tahu kalau minggu depan saya ada event-event lagi, saya belum ada jadwal. So that's why saya bilang penting banget untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan sesi ini karena ini sesi yang keren banget dan sangat disayangkan kalau teman-teman melewatkan ini. Oke, Kotomi udah masuk. Sip. Oke, sip. Halo kok? Bisa? Halo, iya, jadi gimana? Suaranya sudah masuk? Aman? Aman? Iya, suara Aman? jelas. Teman-teman, teman-teman Oke, kalau boleh dong aman tolong komen. suaranya, ya sudah yuk kita segera Ya, mulai aja. Karena thank you nih buat teman-teman yang dari tadi nunggu. Sorry banget karena memang belakangan ini mungkin saya dianggap kayak semacam orang yang kampanye ya kali ya Jordi. Jadi mungkin. pihak Instagram mungkin nggak tahu. Saya tadi dapat telepon dari teman yang baik, salah satu teman baik gitu, dia bilang mungkin dianggap Kotomi itu kayak semacam sosial aktif yang sedang punya satu kampanye tertentu, jadi non-stop live-nya, jadi akhirnya ada blocking-blocking tertentu lah. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun saya nggak bisa feed, nggak bisa live, tapi ini tidak bisa menghentikan kita untuk stop berbuat baik ya. Karena Oke. ya, kita tahu kondisi saat ini banyak sekali teman-teman yang struggling dan teman-teman banyak yang berusaha. Ini luar biasa, teman-teman sudah join ya, makin lama makin ramai. Eh, saya pikir kita segera mulai siang ini dengan yang kemarin pernah Bro Jody sharingkan tentang hot market, warm market, and cold market. Ini akan sangat menarik. Tapi sambil menunggu teman-teman yang makin lama makin banyak yang join biar nggak ketinggalan materinya, dan juga buat yang kemarin sudah bertanya-tanya untuk kelanjutan dengan Jordi Sidarta ini, kita bisa simak lagi lanjutan sharing dari dia. Karena ternyata Jody, ini menarik loh. Kamu tuh luar biasa Jody. Hmm. Dalam kondisi Thank you, thank seperti you. sekarang, ternyata banyak banget juga teman kita yang bahkan jangankan mengerti sampai tahap landing page. Tapi benar-benar Kotomi terharu, kemarin ada yang berterima kasih, akhirnya dia ngerti apa itu fitur Instagram Story. Selama ini banyak juga Hmm. ternyata teman-teman itu dia hanya stuck di Instagram. Jadi dia punya foto, dia tidak punya pengetahuan yang lebih detail lagi. Jadi dia hanya upload foto dia ke dalam Instagram. I see. Foto family, foto makanan, foto pakaian yang dia pikir itu bisa menarik audiens. Tapi yang ada audiensnya, followernya tidak bertambah, yang ada malah berkurang, bahkan dia juga bingung dengan semua kondisi yang ada. Sementara dengan kondisi sekarang yang harus jualannya lalui media sosial karena kita stuck di rumah, teman-teman bingung gitu. Terus kadang-kadang kalau saya bilang, ya sudah nggak apa-apa, kamu punya eh, produk, silakan difoto, di video, kemudian kamu taruh di Instastory, Kotomi tolong kamu tag, nanti saya akan bantu promosi, saya akan retag supaya puluhan ribu orang bisa tahu promosi barang kamu. Dia diam, Jody. Dia diam. I see, I Dan see. kemarin ini sangat mengharukan Jody. Kemarin setelah Jody cerita tentang cold market, warm market, and hot market, beberapa orang DM saya dan mereka say thank you gitu loh. Thank you so much Kotomi. Finally saya ngerti apa artinya Instagram story, dan sekarang saya paham kenapa kalau saya posting nggak ada orang yang ladenin. Thank you banget ilmu I sharing dari see. Jody.
Sangat-sangat Gyoko. basic, tapi sangat-sangat, kalau orang bilang istilah kalau di kamu itu adalah sangat-sangat daging, atau sangat-sangat bermanfaat sebagai fundamental dasar gitu ya, orang untuk memahami Hmm, fitur dari media sosial. Karena percuma kalau kita bicarakan terlalu banyak, kita harus menggunakan landing page, funneling, dan sebagainya. Sementara banyak sekali teman-teman kita, Jordi, mayoritas ini yes, belum mengerti fitur-fitur yang sangat basic dari sebuah media sosial. So, betul. ini memang merupakan apa ya, bagi saya, karena ini adalah, saya hari ini sebenarnya adalah bukan host ya, tapi narasumber daripada Jordi. Hanya saja sekali lagi, saya merasa Jordi ini adalah anak yang luar biasa. Bagi saya, segala orang yang lihat dari sisi lemah dia adalah, di mata saya adalah justru kemampuan super heroes yang Tuhan kasih dalam diri dia. So, nih saya lihat teman-teman terus bertumbuh. Yuk kita mulai saja. Jadi, satu sharing dari Kotomi sebelum kita mendengarkan ya kelanjutan daripada Jody adalah tentang bagaimana kita menghargai orang lain dan memaksimalkan apa yang kita ingin pelajari dengan mengoptimalkan hubungan kita dengan orang tersebut. Kita tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu yang baik kalau kita tidak menabur baik. Logikanya adalah begini, saya adalah seseorang yang diberikan Tuhan anugerah sebagai ketua umum. Pada saat saya sebagai ketua umum, yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana saya membantu para milenial supaya bisa mendapatkan perhatian daripada para pengusaha. Tantangan challenging-nya adalah ketika saya mengajak Jordi untuk sharing di depan para pengusaha. Dan itu ada cacian, ada kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan kepada saya, karena anak sekecil itu kamu suruh presentasi, suruh bicara di depan kita, para pengusaha sukses yang sudah punya pabrik. Emang itu anak kecil punya apa? Ya, kita boleh melihat casing. Tetapi sinyal seseorang bergantung kepada kemampuan diri dia mengoptimalkan segala potensi di dalam diri dia. Jordi diberikan Tuhan satu kemampuan spesial mengerti dunia digital marketing. Dan kita tidak akan pernah tahu sampai kita bisa mengenal pribadi seorang Jordi Sidarta. Dari mana dia punya kesempatan seperti itu? Dari mana kita punya kesempatan belajar seperti itu? Satu-satunya jalan adalah kita memberikan apresiasi, memberikan ruang bagi Jordi untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Jordi banyak menghasilkan omset yang luar biasa buat para pengusaha yang konsul dengan dia. Tetapi itu semua tersimpan, terkubur karena orang-orang tidak memberikan kesempatan dia untuk menolong orang lebih banyak. Nah, disitulah Kotomi terpanggil, saya melalui wadah kopdar komunitas, saya coba mempresentasikan Jody. Lalu ketika Jody ada YouTube, Jody ada media sosial, kena hack, saya juga yang berusaha bantu Jordi untuk berikan porsinya. Sehingga hari ini, ketika saya terpanggil, saya lihat banyak sekali teman-teman yang tidak ngerti, sekedar Instagram live, bukan live ya, story saja. Banyak teman-teman Sorry, yang tidak yes, ngerti, iya. Dan ternyata Instagram story itu jauh lebih dahsyat sih daripada feed ya. Karena orang kadang-kadang suka gitu loh. betul. Karena dia bisa kayak semacam, dia tidak terlalu lama tapi efektif. Jadi orang nggak boring gitu kan. Dan nggak harus menyimak terlalu banyak. Orang kan sekarang cenderung nonton ya, Jor ya. Nggak suka ini gitu loh. Yes, Nggak suka terlalu banyak baca caption dan sebagainya. Orang mau yang praktis. Nah ini kita di situ, kalau kita bisa beriklan, itu kayak iklan baris di koran gitu loh ya. Sangat-sangat powerful teman-teman. Nah, balik lagi, kita ini satu sama lain tidak akan bisa lebih maju kalau kita di-drive by kemampuan kita hanya berujungnya pada sisi egois. Jadi buat kita yang sudah followersnya banyak, ya bersyukur pada yang kuasa, kita dipercaya banyak orang. Namun, ingatlah, banyak sekali kondisi sekarang orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Satu-satunya jalan adalah kita yang membuka akses, gitu, ya kan? Satu sama lain saling bahu membahu,
Apa yang nggak ngerti boleh ditanyakan. Teman-teman jangan sungkan, silakan di wadah ini Jody selalu mau berbagi. Bisa tanyakan apa yang nggak ngerti, dan tolong kalau memang ada pertanyaan yang terlalu basic, buat mungkin yang sudah expert atau pakar, jangan dicela ataupun dihina teman-teman yang bertanya, karena Anda tidak tahu apa yang kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita saat ini. Banyak sekali hal-hal kesulitan yang tersembunyi di balik senyuman seseorang. Dan ini merupakan satu kesempatan bagaimana sinergi kita untuk justru prihatin, justru punya satu empati. Kalau lihat ada teman-teman yang bertanya, kalau Anda punya kemampuan untuk memberikan satu jawaban yang baik, ayo dibantu gitu loh. Kadang-kadang ada yang kelewat sharingnya, Anda boleh bantu juga. Ya, Jody, sambil saya mempersiapkan sharing berikutnya, Jody boleh mulai lagi, lanjutin dengan kemarin tuh seru banget tentang cold market, warm market, and hot market. Oke, thank you Kotomi buat pembukaannya. Saya sebelumnya matur nuwun dulu nih sama Kotomi dan teman-teman semuanya. Sekali lagi malah saya yang dikasih kesempatan buat sharing. Nah teman-teman, karena ternyata banyak yang bilang kalau tadi banyak ya orang yang ngechat sama Kotomi, saya masih nggak ngerti nih gimana cara pakai Instagram Story. Nah hari ini saya akan bagikan 5 tips ya, 5 tips yang paling sederhana untuk bisa memanfaatkan Instagram Story sehingga bisa menghasilkan. Nah mungkin kenapa sih kita harus pakai Instagram Story seperti yang barusan Kotomi bilang, zaman sekarang semenjak algoritma Instagram berubah, orang lebih banyak ngelihat story dibandingkan ngelihat feeds atau Instagram yang biasa tuh yang gambarnya kotak-kotak itulah. Karena gini teman-teman, kalau saya boleh kasih rasionya, ibarat kata yang ngelihat postingan feeds Anda hanya 10 atau hanya 20, tapi yang ngelihat story Anda bisa 100, bisa 200, bisa 300, and so on. Menurut saya karena ini jauh lebih simpel dan Anda mau nggak mau harus bisa menguasai Instagram Story sekarang. Nah, so gimana strateginya? Ada 5 strategi, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan Instagram Story dengan fitur polling. Kotomi sering pakai ya? Fitur polling sering pakai kayaknya kan? Polling, ya. Polling. Nah, fitur polling ini menurut saya penting banget sih. Jadi contoh misalnya katakanlah gini, teman-teman let's say mau bikin artikel seputar bagaimana caranya memasak nasi goreng dengan bumbu ABC. Misalnya, ini nasi gorengnya ini videonya mau diposting di Instagram feeds-nya teman-teman. Nah, saran saya sebelum diposting di Instagram feeds, posting dulu di Instagram Story, nanya gini, saya kepingin nih bikin artikel tentang cara masak nasi goreng, kira-kira enaknya diposting jam 3 sore atau jam 5 sore ya? Bikin pakai fitur polling, vote. Polling, ya vote ya. Jadi kalau teman-teman saya bantu Jody untuk jelasin, polling itu adalah salah satu fitur di Instastory. Ya ketika kamu misalnya mau, biasa kan teman-teman suka naruh stiker, kemudian naruh apa, itu ada question, kemudian ada pilihan. Ya, nah pilihan itu bisa teman-teman taruh, Anda bertanya kepada audiens. Dan luar biasanya orang Indonesia tuh suka gitu jadi. Kalau kamu cuma nayangin iklan tanpa ada satu feel perasaan, orang ya rasanya ya udah gitu aja kan, so what. Tapi ketika kamu mau bertanya, wih orang Indonesia itu baik-baik banget loh. Mereka biasanya ter-trigger untuk bukan cuma yes atau no, bahkan dia membantu kamu memberikan jawaban, dan itu menjadi satu survei. Ya kan? Betul. Bahkan nanti pengembangannya bisa gini, kamu orang lebih suka siomay yang isi ayam atau ikan, gitu ya kan? Nah itu ternyata akhirnya, nah ketika dia sudah banyakkan jawab ikan, berarti marketmu udah kelihatan nih. Lebih baik kamu siapin siomay ikan. Kelihatannya simple sih, tapi very powerful. Yes, lanjut Jody. Seperti ini deh, contohnya mungkin beberapa hari yang lalu aku sempat posting kan, saat ini kan aku juga ada trading forex nih kok. Aku rencana sebenarnya next kapan waktu aku akan menjelaskan tentang sistem forexku ini. Aku nanya kan, siapa di sini yang mau aku sharingkan forexnya? Mau banget atau mau aja? Oh ternyata banyak yang komen mau banget loh dengan fitur poll itu. Nah jadi menurut saya teman-teman di sini kalau sering lihat postingan-postingannya selebgram atau influencer atau public figure ya, ini juga harus teman-teman pakai di bisnisnya Bapak Ibu semua. Jangan berpikir itu kan cuma mainannya influencer, kita mah nggak perlu seperti itulah. Jangan Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah saya bahas di channel
Instagramnya Kotomi, kita harus jadi influencer atas produk kita sendiri. Itu dulu. Kita harus jadi influencer atas produk kita sendiri. Yes, itu. Nah itu, tadi fitur yang pertama berarti fitur poll nih. Nah yang kedua, teknik yang kedua, teman-teman bisa pakai fitur question. Nah, ini yang barusan Kotomi sempat cerita nih, fitur question. Fitur question ini juga menurut saya kalau untuk pertanyaan yang lebih mendetail, teman-teman misalnya ingin survei market, ingin nanya kebutuhan apa, ini enak banget teman-teman. Contoh nih misalnya teman-teman mau nanya gini, misal contoh nih saya mau sharing seputar saham atau seputar forex. Saya akan nanya, biasanya apa sih yang menjadi kesulitan Anda dalam menjalankan trading saham atau trading forex? Nanti kan mereka ada yang curhat kan, oh modal saya terbatas tapi profitnya nggak bisa besar misalnya. Atau saya nggak tahu nih, saya harus milih broker apa. Nah dengan jawaban-jawaban yang masuk seperti ini, kita jadi bisa tahu nih nanti, oh kira-kira berarti kita harus merancang produk yang seperti ini. Kita harus merancang sesi live yang seperti ini. Kita harus, cara kita menyampaikan penawarannya seperti apa, itu bisa ketahuan teman-teman. Dan benar seperti yang barusan Kotomi bilang, ketika kita melibatkan orang lain ya, ketika kita ngajak orang lain, entah itu mungkin jawab pertanyaan atau vote, mereka tuh akan merasa, oh, gua tuh berarti ada andil loh. Mereka tuh seperti merasa ada andil di channel itu. Yes. Yes, betul, ini betul. Menurut saya penting sih teman-teman. Jadi gini loh, terkadang meski kita ibaratnya sudah mungkin public figure atau di atas, dengan kita ngajak orang untuk berpartisipasi, itu kita nunjukin kalau kita tuh humble, dan orang akan lebih suka yang seperti ini, teman-teman. Yes. Nah, ini kalau bicara yang tadi barusan dijelasin Jody, teman-teman bisa lihat, sering banget kalau Koko sebelum mengajak seorang pembicara ataupun trainer ataupun motivator dan juga speakers untuk bergabung dalam Instagram Live malam harinya atau pagi atau siang, saya biasanya selalu memunculkan fitur pertanyaan question ini kepada teman-teman di Insta Story saya, yaitu Anda mau nanya apa gitu. Nah, itu luar biasa loh responnya. Ada yang mau nanya sama Jordi bagaimana caranya mengelola dari warm market menuju hot market. Ada yang nanya, Pak, sebenarnya di dalam Instagram itu apakah selalu kita itu harus membuat caption-caption yang bisa membuat orang tertrigger untuk melakukan pemberian itu, caranya bagaimana? Itu tadi ada yang nyapa tuh katanya, wah, masternya hypno writing. Nah itu nanti kapan-kapan bisa teman-teman belajar lagi tuh sama Jody. Hypno writing itu seru ya kayaknya ya topiknya. Yes, lanjut lagi Jody. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang yang pertama dan yang kedua. Nah, teknik yang ketiga untuk postingan Instagram Story, gini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat di postingan yang, sharing saya yang lalu di channelnya Kotomi, saya sempat ngajarin sama teman-teman, salah satu cara untuk bisa membuat orang tertarik membeli produknya teman-teman adalah dengan testimoni. Betul ya, Kotomi mungkin masih ingat ya? Betul, testimoni is powerful. Kesalahan banyak orang ya, ini menurut saya kesalahan banyak orang, mereka ngeposting testimoni yang dalam bentuk chat WhatsApp ya, yang model chat WhatsApp tahu ya yang di screenshot itu, yes, ke dalam Instagram feeds. Oke. Nah menurut saya pribadi, kalau kita posting yang beginian, itu kesannya apa ya? Spamming kok. Kesannya spamming banget itu. Nggak rapih, kayaknya feeds kita tuh nggak rapih, sehingga ketika orang datang pertama kali mengunjungi toko kita tuh kayaknya dilihat mata tuh nggak enak. Iya. Saya bisa bantu Jordi. Ada lagi nih. Kita lagi bicara sisi psikologis audiens, ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tuh kamu membuat orang seakan-akan orang tidak bisa mempercayai kamu lagi, sehingga kamu terlalu harus menaruh kata-kata bukti-bukti seperti itu. And you know actually apa yang terjadi? Sebenarnya audience don't care. Mereka nggak peduli. Mereka nggak ada waktu, men, untuk bacain tulisan sekecil itu. Karena pada saat di-upload itu semakin mengecil. Dan siapa yang mau kekepoan untuk membaca hal sekecil itu? Akan jauh lebih menarik ketika ada 1-2 teman baik, ya. Dan ini menurut saya tidak perlu berulang-ulang. Dia memberikan satu testimoni yang truthful aja lah. Bahwa memang produk kamu itu enak.
dan dengan gaya bahasa dia. Kayak kemarin ada Bitami ya. Thank you, Bitami juga lagi hadir di sini. Ini orang yang luar biasa, endorser. Kita kemarin sempat belajar sama dia. Jam 9 malam itu kemarin Kotomi sama dia ya. Itu orang menyukai sesuatu hal yang sifatnya organik, yang sifatnya itu testimoni yang berupa kejujuran hati. Nah, bicara tentang kejujuran hati, baiklah, karena memang sama, mungkin saya yakin di sini banyak teman-teman yang mendoakan kebaikan buat Jordi. Saya tertrigger juga nih, dari tadi ada beberapa orang yang terus-terus nanya, Kotomi, kenapa sih Jordi kalau misalnya bicara depan kamera kok sampai matanya harus dekat-dekat atau apa ya? Saya mau ngomong dulu, ini adalah kemampuan spesial. Sespesial apakah nanti teman-teman, saya hari ini sebenarnya kan memang sesi Kotomi untuk sharing ya. Intinya adalah poinnya, teman-teman ingatkan saya tentang arti bagaimana kita itu peduli adalah kekuatan. Hanya dengan kamu peduli, kamu akan menemukan kekuatan seseorang yang akan memberikan kekuatan bagi dirimu. Dan izinkan itu saya tempatkan di bagian akhir. Bagaimana cara kita menghargai kekuatan orang lain, sehingga itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Oke? Bro, lanjut lagi bro. Seru. Oke, aku lanjut ya. Nah tadi sebenarnya kita ada strateginya nih Kotomi. Postingan testimoni yang dalam bentuk chat WhatsApp dibandingkan di feed harus kalau bisa mulai kita pindahkan ke Instagram Story. Yes. Jadi lebih mainannya lebih halus, dan kalau bisa teman-teman jangan terlalu sering ngeposting testimoni di jam-jam yang orang lagi aktif-aktifnya buka sosmed, biar nggak terkesan spamming juga tadi. Nah pertanyaannya gini, orang biasanya aktif buka sosmed jam berapa sih? Ya kita lihat aja, ini saya kasih gambaran umum ya. Orang buka sosmed kalau pagi itu orang sebelum masuk kantor, jam 7 sampai jam 9 pagi. Lalu kalau siang, jam 12 sampai jam 13 atau sampai jam 1 siang. Nah, ini kalau tadi sore, jam-jamnya sudah dikasih tahu nih sama Jordi nih. Jam-jamnya nih ya, teman-teman boleh catat tuh. Kalau sore, itu jam 16.30 atau setengah 5 sore sampai jam 17.30. Hanya 1 jam. Ini jam-jam orang mau pulang kantor. Nah, kalau mau aktifnya malam, biasanya jam 7 sampai jam 9 malam. Ini jam orang sudah sampai di rumah, sudah lagi santai, lagi istirahat, mereka mau buka handphone. Nah, saran saya teman-teman, silakan mau posting testimoni, ibarat kata mau spamming pun terserah. Tapi postinglah di Instagram Story, dan jangan posting di jam-jam ini. Saran saya itu. Jadi katakanlah kalau misal tadi 16.30, misalnya ini jam orang aktif, ya mungkin dari jam 16.00 lah, atau dari jam 15.45, teman-teman sudah mulai posting duluan nih testimoninya. Mungkin geraknya agak lambat viewersnya, tapi paling nggak orang nyaman baca konten kita. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih, sebenarnya masih boleh nggak sih kita ngeposting testimoni di Instagram Feeds? Sebenarnya ya nggak masalah juga, namun saran saya, testimoni yang ditunjukkan di Instagram Feeds itu ada testimoni video. Testimoni video dalam kondisi ini rapih ya, jadi thumbnailnya rapih, lalu suaranya jelas, gambarnya bagus, sehingga pada saat orang masuk ke toko kita, orang kan akan jauh lebih nyaman menonton video testimoni dibandingkan baca. Betul ya Kotomi ya? Betul. That's why makanya menurut saya boleh, silakan mau posting testimoni di feeds boleh, namun testimoni video. Itu. Pertama, kedua, ketiga kita sudah bahas. Nah, sekarang saya akan lanjut ngomongin yang keempat nih. Teknik keempat untuk bisa ngisi Instagram Story. Yang teknik keempat, usahakan teman-teman untuk mulai lakukan storytelling. Storytelling, wow menarik. Gimana jadi? Ibaratnya gini, orang itu pada dasarnya customer tidak suka dengan pengusaha atau dengan brand yang jaim, yang ibaratnya terlalu banyak jaga jarak, nggak ada hubungan, nggak ada kedekatan lah antara kita dengan si calon customer. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman harus bisa sering-sering cerita, sering-sering sharing hal-hal yang lucu-lucu, sering-sering curhat, sesuatu hal-hal yang bermanfaat, yang membuat audiens tuh seperti terasa dekat dengan teman-teman. Saya sering ngeliat, aku pakai contohnya Kotomi boleh ya kok ya? Silakan. Aku sering banget ngeliat Kotomi tuh sharing-sharing pengalaman tentang si A,
kisah suksesnya si B, kisah suksesnya si C, atau mungkin Kotomi juga cerita tentang pengalaman masa kecilnya Kotomi, pengalaman jatuh bangunnya Kotomi, lalu pengalaman misalnya keluarganya Kotomi. Nah, menurut saya ini perlu teman-teman tiru juga sebetulnya. Kenapa? Ini jadi ada kedekatan loh. Seolah-olah si followersnya Kotomi itu seperti layaknya lagi ngobrol sama Kotomi, layaknya ngobrol sama orang. Bisa bayangin nggak kalau teman-teman tiap hari pakai Instagram Story cuma buat jualan terus? Orang akan bingung. Sebenarnya nih yang punya akun Instagramnya orang apa robot sih? Kok jualan Yes, mulu? yes. We treat people like a family. Jadi ini Nah sangat itu. powerful, Jody. Kita harus perlakukan audiens kita, followers kita as a family. Dan bicara as a family, sebenarnya kepada siapapun kita harus punya ketulusan untuk berbagi kebaikan. Dan hanya itulah rasanya yang bisa menghidupi kita setiap hari. Apalagi dalam kondisi corona saat ini, bukannya lagi waktunya kita untuk menjudge satu sama lain, apa sih kehebatan kamu, berapa sih harga outfit kamu, bukan. Kita sudah semua terkurung dalam rumah masing-masing. Yang bisa menyatukan kita semua adalah sebuah cinta yang sama. Cinta yang dimana kita mendoakan teman-teman kita. Cinta dimana kita bagikan. Kita yang punya suara. Kita yang punya kemampuan. Kita yang punya followers. Untuk memberikan kepada mereka yang tidak punya suara. Yang hanya saat ini bisa melakukan pertempuran, battle-nya dia, pertarungan hidupnya dia di jalanan sebagai tukang sapu. Yang mungkin nggak punya akses untuk belajar. Mereka yang di luar sana mungkin tidak punya waktu. Bahkan mungkin punya kuota pun mereka tidak punya kesempatan untuk belajar karena harus membersihkan dahaknya daripada mereka yang mengalami penyakit corona di rumah sakit, yaitu para suster, para dokter. Betul. Kita harus bisa menggunakan suara kita, menggunakan kemampuan kita, menggunakan cinta kita untuk peduli pada mereka. Hanya kita dengan followers kita yang sama-sama kita sebagai influencer, tadi Jody katakan bahwa kita bertanggung jawab atas followers kita dan kita sebagai influencer atas produk kita. Kita harus pastikan bahwa produk kita adalah yang bisa memberikan manfaat bagi audiens, bagi followers kita, bagi pembeli kita. Tapi kita juga harus memastikan bahwa kata-kata, segala tindakan kita adalah bisa memperjuangkan satu cinta yang sama kepada mereka yang mungkin tidak punya suara, tidak punya followers, bahkan mungkin juga nggak punya handphone, nggak punya akses untuk belajar. Kita yang punya kepedulian andil, kita bertanggung jawab atas segala kemampuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari stop menjudge seseorang dari ukuran tubuhnya. Stop body shaming. Menghina seseorang hanya karena dia kita lihat tidak elok di mata kita. Semua orang adalah beautiful. Semua orang itu indah. Karena Tuhan menciptakan semua orang itu adalah serupa dengan gambarnya. Hanya saja keegoisan kita telah memasung kita dengan media daripada orang-orang yang mengkreasikan bahwa kecantikan itu adalah labeling dari sebuah produk. Bagaimana marketing telah membrainwash bahwa kalau tidak minum Coca-Cola maka sepertinya kurang keren. Saya tidak menjudge suatu merek, tetapi maksud saya justru memang keren sih kalau memang bisa minum Coca-Cola. Berarti saya tidak menjudge sesuatu hal, tetapi maksud saya adalah kitanya, bukan Coca-Colanya yang salah. Marketing is always right gitu loh. Tetapi kitanya yang merasa jadi nggak pede kalau kita nggak ngerokok, jadi kita nggak keren. Kalau kita nggak minum Coca-Cola, kita merasa nggak keren. Why? Why? Kenapa harus seperti itu? Lalu kemudian kita juga memperlakukan hukum ini kepada orang lain. Kalau lu nggak punya followers banyak, lu jangan bergaul sama gue deh. Gitu. Gue buat apa interaksi sama lu? Followers lu lebih kecil. Gue IG live sama lu. Gue berurusan sama kamu. Aku retag kamu, aku tag kamu. Untungnya apa buat aku? Kalau kamu followersnya lebih besar, ya aku bisa dapat perhatian dari followersmu. Bukan itu. Bukan itu. Ini saatnya kita yang punya followers yang lebih besar, kita bantu mereka yang sedang merintis. It's not easy. Ini semua orang lagi during the battle time. Benar-benar
tidak mudah bagi seseorang. Kotomi sangat terharu ketika ada kemarin beberapa orang yang sudah mulai menjual barang peralatan rumah tangganya dia, ataupun mungkin jam tangannya, mungkin sesuatu hal yang di luar prediksi Kotomi, sampai dia itu harus menjual itu. Dia katakan bahwa ini adalah untuk menukar beras untuk seminggu makan. Wow, I don't know what to say. Saat saya mau retake pun, saya rasanya kayaknya mau, nggak tahu antara mau neteskan air mata atau tidak gitu ya. Tapi menurut saya, I'm not stop doing this gitu loh. Saya tidak akan berhenti. Even gue di ban sama IG Live, gue akan berusaha lewat Facebook Live. Tadi aku lagi pelajarin juga. Kalau di ban lagi, gue akan berusaha lewat YouTube, apapun. Pokoknya untuk terkoneksi, berbagi kebaikan buat teman-teman. Karena bagi aku, dunia ini akan terasa sangat indah ketika kita punya satu kepedulian, satu ketulusan, dan yang bisa kita bagikan secara unlimited, bukan kekayaan materi, adalah kasih sayang. Kalau mereka nantinya bisa mulai hari ini setelah dengar sharing dari Jordi tentang menggunakan Instastory secara powerful, I think aku dan Jordi akan merasakan arti kebahagiaan sejati. Because success is what we get, but happiness is what we give. Aku dan Jordi sudah sangat merasa bahagia. Walaupun mungkin kami tidak bisa memberi Anda secara materi, tetapi aku dan Jordi sudah merasakan jauh-jauh lebih berarti dalam hidup ini. Oke, lanjut lagi Jordi. Semakin menarik. Thank you, Jordi. Kita sudah bahas 4 poin ya. Nah, sekarang nih aku akan bahas poin yang terakhir nih, poin yang kelima. Poin yang kelima, teman-teman juga harus sering-sering untuk update kegiatan bisnisnya teman-teman di Instagram Story. Karena sekali lagi, kita nih ibaratnya jualan sama manusia loh, bukan jualan sama robot. Nah, jadi that's why gini, aku terinspirasi banget sama salah satu brand, aku sebut brand nggak apa-apa ya. Salah satu brand, kebetulan aku tuh pencinta ayam geprek kok. Jadi kok tanya sama aku ayam geprek apa aja pasti aku tahu. Nah, ini aku akan bahas salah satu contoh ayam geprek. Wah, namanya ayam geprek Keprabon. Yes, oke. Okay. Nah, aku perhatiin cara adminnya Keprabon posting di Instagram, itu menurutku menarik banget. Kegiatannya dia misalnya pada saat makanan lagi di packaging, itu sering di videokan di Instagramnya. Lalu foto bersama dengan supir Grab, supir Gojek untuk barang siap diantar. Ini juga semuanya diekspos di sosial media. Nah, ini menurutku luar biasa banget, teman-teman. Ini akan bisa meningkatkan kepercayaan orang bahwa produknya itu benar-benar bagus. Produknya itu benar-benar laku. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman jualan, let's say misal jualan baju, sesekali munculin aja foto misalnya pada saat teman-teman lagi packaging, teman-teman lagi bawa bajunya buat dikirim ke JNE, buat dikirim ke kurir, atau misalnya teman-teman ngeposting foto barang-barang yang siap mau dikirim, dibikin bertumpuk-tumpuk sampai berapa tumpuk gitu kan. Ini akan sangat-sangat menarik, membuat orang jadi lebih percaya, oh ini toko berarti beneran rame ya, nggak cuman katanya bagus, ini produknya beneran rame. Nah, ini sebenarnya teman-teman hanya ngomong aja, hanya bikin video misalnya gini, hai guys, ini baju-baju ya, ada 100 baju yang akan segera kita kirim ke berbagai alamat mulai dari Jakarta, Bandung, Papua, Kalimantan dan sebagainya. Teman-teman nggak usah bikin call to action apa-apa. Ini sebenarnya udah bagian dari promosi yang paling menjual. Ya, betul. That's why menurutku penting banget. Intinya teman-teman wajib eksis dan narsis lah di poin kelima ini. Seperti itu, Kak Tommy. Yes. Ini men-trigger saya untuk bagikan satu sharing ya. Bagaimana ada satu solusi ya buat teman-teman. Khususnya mungkin di sini juga ada, saya perhatikan mungkin ada beberapa teman yang ojol. Ini mereka juga merupakan salah satu, saya thank you dulu sebelumnya, adalah follower saya. Jadi saya mau trigger Anda, jangan merasa rendah diri dengan kondisi yang ada. Saya cuman ojol, dan Kotomi tahu sebenarnya tadi mereka adalah seorang guru ya, ataupun mungkin guru private yang saat ini terdesak ekonomi, jadi akhirnya mereka turun sebagai turun tangan ya, bukan turun derajatnya, tapi menurut saya mereka pahlawan keluarga. I respect, okay? What you do,
bikin Yes. saya respect, dan hari ini aku bersama Jordi di poin nomor 5-nya saya akan trigger, saya bagikan bagaimana positioningnya. Kalau kita mengalami suatu keadaan, kita jangan jatuhkan harga diri kita, tapi kita angkat. Satu sharing yang tertrigger dari sharing Jordi di nomor 5 tadi adalah bagaimana kita menceritakan ke satu kebenaran daripada story hidup kita. Anda jadi ojol, Anda pahlawan keluarga. Aku respect, nggak ada masalah. Oke? Okay? Tetapi, bagaimana Anda menghargai harga diri Anda itu jauh lebih penting. Kalau misalnya tadinya Anda seorang guru atau siapapun, saat ini karena terdesak ekonomi dan Anda jadi ojol, itu tidak menjatuhkan harga diri Anda. Justru Anda punya value yang jauh lebih besar karena Anda pahlawan bagi keluarga. Segala hal, Yes. kalau Anda punya satu kuota dibanding baca, klik sesuatu yang sifatnya negatif yang bisa menghancurkan pikiran kamu, bikin kamu makin stres, lebih baik kamu gunakan kuota kamu belajar yang positif. Kemudian, thank you buat yang sudah hari ini mau dengerin sharingnya Jordi. Kamu bisa rekam sedikit-sedikit video kamu, lalu taruh di Instastory tentang bagaimana kamu berangkat pagi, mungkin minta restu pada keluarga sama orang tuamu. Lalu kamu ceritakan, iya, saya seorang guru, tapi saya sedang berjuang buat keluarga saya. Minta restu ya, teman-teman. Minta, nggak apa-apa. All you have to do is just ask. Percaya pada dirimu, percaya pada audiensmu bahwa mereka akan memblessing kamu. Minta doanya. Semakin banyak orang yang mendoakan kamu. Kemarin malam saya bersama Christina, kita telah menemukan satu rumus. Ternyata doa yang paling dijawab cepat sama Tuhan adalah doa yang mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, doa bagi orang itu akan lebih cepat terkabul. Jadi minta. Tadi Jody ada cerita tuh di nomor poin 3 adalah bertanya kepada audiens. Ajak audiens sebagai kamu punya followers kamu tidak perlakukan sebagai orang yang hanya mengekor aja, tapi sebagai keluarga. Dan minta mereka blessing. Lihat, nanti satu hari bisa jadi kamu tuh akan banyak sekali dapat orderan. Itu satu. Dua, dari situ, ini juga bisa trigger ya buat teman-teman lain yang mungkin pengusaha, jualan siomay. Gak apa-apa, kamu ceritakan aja bagaimana pertama kali mama kamu mengolahnya, lalu packagingnya. Itu menjadi satu testimoni yang kadang-kadang terlewatkan. Dan orang seneng loh melihat experience seperti itu. Kadang-kadang mungkin saus tomatnya tumpah dikit, tapi kamu ketawa sambil ngelap buat bantu ibu kamu. Very touchful, very touchful. Human. Kita ini manusia. Nggak ada kok yang salah dengan hidup kita. Gitu loh. Nggak ada kok. Kalau misalnya kita jatuhin botol kecap, itu is okay gitu. Malah kadang-kadang buat audiens itu lucu, karena kan dia pun mengalami kejadian yang sama. Nah, si ojol ini bisa juga ceritakan pengalaman dia tadi abis narik penumpang, dia dapat tips, dan apapun lah. Menurut saya, itu siapa tahu suatu saat bisa membuat kamu itu menjadi seseorang yang menarik perhatian media, dan akhirnya kamu mendapatkan kesempatan ditayangkan di TV nasional, dan kita nggak tahu, suddenly followers kamu jadi tingkat, naik, dan ya namanya Tuhan kalau memberkati kan berlipat-lipat caranya. Nah, ketika kita sudah bukan rahasia umum loh, kita lihat ada cici-cici cantik bakmi, dianya cantik, katanya nggak mungkin dia masak bakmi, tapi dia masak bakmi, membuat orang empati, akhirnya dia berangkat ke TV nasional dan membuat usaha dia makin ramai. Ada juga mungkin, masih ingat ya Jordi ya, ada satu orang, kalau nggak salah petugas keamanan, gara-gara dia bisa goyang-goyang India, nyanyi-nyanyi gitu, Ya. Ya. tiba-tiba langsung melejit go to TV nasional. Viral. Kenapa? Iya viral, karena Yes. orang suka dengan sesuatu hal yang alami, bukan dibuat-buat ya. Jadi bukan berarti kamu pakai baju mewah, berarti itu membuat kamu akan direspek orang, belum tentu. Tetapi kalau kamu berani jujur mencintai dirimu, kamu berani jujur mengakui siapa dirimu, dan kamu berani mencintai Tuhanmu dengan mensyukuri apa yang Dia kasih dalam hidup kamu, nah itulah orang yang akan dimuliakan Tuhan. Benar-benar derajatnya akan ditinggikan Tuhan. Dan ketika Tuhan sedang meninggikan kamu, tidak ada satupun orang yang bisa menjatuhkan kamu. Karena Tuhan yang Yes. mengangkat kamu. Ya, jadi ini Yes. menjadi satu inspirasi ya. Saya tertrigger dari poin nomor 5-nya Jordi adalah kita bisa menggunakan kekuatan story kita, kejujuran kita untuk bercerita pada audiens. Buatlah beberapa story kecil yang menarik, yang bisa, bahkan sampai misalnya gini, kamu pulang, kamu bawa nasi bungkus hasil pemberian orang, kamu di story-nya
ngucapin terima kasih kepada siapapun yang telah memberikan, lalu kamu buka bungkusannya, kamu makan bersama keluargamu. Wow, it's very beautiful. Benar-benar. Ya, kamu adalah pahlawan keluarga. Orang akan angkat topi, orang respect. Dan bicara itu, saya juga mengingatkan buat teman-teman di sini semua, ada satu hal simple yang kadang-kadang kita terlupakan. Tapi mulai dari hari ini, 65 orang, mari kita bersama-sama. Kalau kita naik kendaraan umum, entah itu ojol atau go-kart, gojek, atau apapun, kasih waktu ya, 1 menit, 2 menit aja. Kalau udah selesai turun, tidak sekedar ngucapin terima kasih, tapi berikanlah bintang 5 bagi mereka. Berikanlah bintang 5. Kadang, nggak usah lah, kasih bintang 1 aja. Kurang ajar orangnya, jutek dan sebagainya. Bisa jadi dia bukan jutek, teman-teman. Bisa jadi ada hal yang telah dia lalui sedemikian pahitnya. Mungkin sebelum tadi dia jemput kamu, dia sudah mengalami ban pecah. Mengalami dari rumah, sudah ada masalah. Ada banyak hal yang terjadi. Mungkin dia juga ditabrak orang, dan dia berusaha dengan tertati-tati untuk tetap jemput kamu, mengantarkan makanan kamu. Mungkin di tengah-tengah, yang saat kamu lihat, dia sampai di rumahmu, dia kering. Tapi bisa jadi di dalam perjalanan, di tempat tertentu, kadang-kadang kan Jakarta Barat, Jakarta Selatan aja, Jakarta Selatan hujan, Jakarta Barat kering gitu ya. Itu Betul, di sana iya. hujan besar, dia melindungi makanan kamu di bawah jembatan. Tapi ketika kamu terima packaging itu, cuman basah sedikit saja, kamu marahi dia. Kamu bilang, ini apa sih? Udah lama, basah lagi. Ah, saya mau komplain lah. Tolong ya teman-teman, saya mengajak. Kita harus punya satu empati. Kita tidak pernah tahu apa yang dialami seseorang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berikan apresiasi. Kita berikan rasa cinta kita. Kita berikan rasa peduli kita. Mari sama-sama mulai sekarang kita sepakati 67 orang. Kita selalu akan memberikan bintang 5 bagi siapapun yang telah kita gunakan jasanya dalam kendaraan umum, ataupun mau Gojek, Gokar, Grabcar, Grabbike, is okay, kita lakukan saja kebaikan ini. Dan lihatlah, ketika Anda bermurah hati pada sesamamu, maka Tuhan akan bermurah hati pada kamu. Nah, sudah sampai 5 poin ya. Sebelum Jordi melanjutkan, saya sekarang mau cerita sedikit tentang Jordi, sehingga teman-teman makin kenal Jordi, makin sayang sama Jordi, dan berdoa kebaikan bagi Jordi, ya. Siap teman-teman, coba saya mau lihat dulu nih responnya gimana. Karena hari ini kita benar-benar mau gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jordi bisa lihat berapa menit lagi tersisa? Jordi lengkapi ya nanti ya, Jordi lengkapi. Kalau nanti memang mau sesi 2, silakan di-request saja ke Jordi. Kotomi, menuju 70. Kotomi, ya. Tinggal 5 minutes left, I guess. 5 to 10 minutes left. 5 minutes left ya. Oke, cerita secara singkat saja. Buat yang mau tahu, silakan request season 2 ke Jordinya. Tapi yang jelas, setahu saya Jordi ini, kenapa dari tadi beberapa teman nanya, jadi kenapa sih matanya kalau ini mesti wajahnya ke depan muka? Saya buka saja sedikit yang saya tahu, tapi tidak spesifik, biarkan Jordi yang cerita. Jordi itu sempat keracunan air ketuban pada saat waktu kecil. Dan itu berakibat, salah satunya adalah berkurangnya penglihatan. Anda tidak tahu kan, ada satu anak muda yang begitu berempati, baik hati, hari ini berbagi pada kita semua. Saat kita lihat dia, mungkin teman-teman lihat hanyalah sebuah kelucuan, masih muda, apa sih yang diomongin, mau bicara kesuksesan, bukan siapa-siapa kok dia, berapa sih miliar, dia punya apa, punya pabrik, punya apa, punya perusahaan, memang bukan, tetapi dia punya hati nurani yang kaya raya bagi saya. Dia adalah seorang anak yang menurut saya pengusaha sejati, billionaire mindset, dia punya kekayaan yang luar biasa berlimpah dalam hatinya. Kaya materi tidak membuat seseorang lebih akan dihormati, tetapi kaya batin itu yang akan membuat hidup ini terasa begitu berarti. Dalam kondisi sulit masih bisa berbagi, inilah yang perlu kita berikan aplaus buat seorang Jordi. So, yuk teman-teman kita boleh kasih aplaus yang luar biasa. Dan bagaimana? Sambil kasih aplaus, mau sesi 2 atau enggak? Silakan, boleh di-request di sini. Boleh di-komen dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab buat teman-teman yang mau nanya. Kotomi bantu, Kotomi akan jadi host yang membantu. Saya akan bacakan pertanyaan kalian kalau memang mau sesi 2. Nah, mungkin biar lebih seru gini kali kok. Gantian aku yang di channelnya Kotomi atau di channel iLearn biar seru juga.
Saya pikir tetap di kamu lah udah, nggak apa-apa. Karena Oke, jadi gitu kamu ya. bisa rekam Sip. semua ini, biar kita sebarkan Aha. satu message. Setahu saya kamu ada YouTube, spread the love, Jordi, spread the love. Saya Oke. mau tadi pesan Sip. tentang bagaimana mengapresiasi ojol itu bisa lebih tersampaikan. Oke? Oke, yuk yang mau sesi 2 mungkin boleh komen dulu, biar setelah ini saya bisa off dulu, kita akan on lagi nanti mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Yuk silakan yang mau boleh komen dulu yuk yang mau sesi 2. Kalau mau tanya jawab silakan. Oke, Jordi. Kelihatannya so far teman-teman Oke. banyak sekali yang kasih respon positif. Banyak yang menyampaikan Oke, thank you kita juga, Jordi. Saya bacain nanti semuanya buat kamu. Oke, kita sesi 2 ya. Yuk, Yuk, oke. siap.